Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun, ikhwani fillah rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan, mengaruniakan kita nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan kedua nikmat ini insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Ikhwani fillah rahimakumullah, termasuk nikmat Allah yang besar yang kita rasakan pada malam hari ini, mudah-mudahan juga terus Allah karuniakan nikmat ini adalah nikmat bisa hadir di majelis ta'lim, nikmat bisa belajar, nikmat bisa nuntut ilmu. Walaupun sering saya bilang kita hadir mungkin cuma sekedar hadir, tidak dapat apa-apa. Maka sengaja saya malam hari ini bawa, saya kutip dari kitab Al-Manhajus Sawi, qaul dari Abu Laits As-Samarqandi tentang 7 faedah belajar tapi tak paham. Bayangkan ya. Jadi kita belajar tak paham itu pun dapat faedahnya. Dan 7 bukan siko, apalagi paham. Artinya begitu ya. Yang minimal saja belajar tapi tak ngerti, belajar tapi tak dapat, ya, duduk tapi D3, duduk datang duduk diam tak dapat apa-apa. Nah, ya. Itu tetap dapat 7 faedah yang dijelaskan oleh Abu Laits As-Samarqandi yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi. Ada 7 faedah belajar walaupun tak ngerti. Jadi tidak usah sedih, tidak usah galau ya, walaupun kita hanya sekedar datang. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang tidak dapat. Ada dapat walaupun dikit. Kalaupun tidak ada yang didapat sedikit pun, kecuali cuma gorengan kecuali cuma teh, itulah luar biasa. Ya, maka kita akan sedikit bahas sebagai mukadimah dari ta'lim kita, cawisan kita malam hari ini, 7 faedah, 7 manfaat dari orang yang belajar tapi tak paham. Ya. Qala Abu Laits, man jalasa 'inda 'alimin wa lam yaqdir 'ala hifzi syai'in minal 'ilmi nala sab'a karamatin. Kata Abu Laits, barang siapa duduk di dekat orang alim, belajar dengan orang alim, duduk di majlis, ikut cawisan, walam yaqdir 'ala hifzi syai'in, tapi tidak ada satupun yang dia hafal, tidak ada satupun yang dia ingat, tidak ada satupun yang didapatnya dari majlis itu. Selama dia duduk berjam-jam tu lewat galo, mantul, tidak ada yang masuk. Nala sab'a karamat, maka dia akan diberikan 7 kemuliaan. Bayangkan 7 kemuliaan diberi dengan yang tak dapat apa-apa. Artinya apa? Itu mafhum muwafaqahnya, mafhum mukhalafahnya apa? Jadi ada pemahaman yang sesuai teks, ada yang di luar teks. Pemahaman terbalik itu namanya mafhum mukhalafah. Jadi mafhum itu ada 2, muwafaqah, mukhalafah. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau yang sedikit saja dapat ilmu dari majlis, atau tidak dapat sama sekali dari majlis dapat 7, artinya yang dapat lebih lagi, lebih dari 7, lebih dari 7 kemuliaannya. Nah gitu. Nah, karena kutipannya tidak sempat natat tadi di HP. Yang pertama, fadlul muta'allimin, keutamaan orang yang belajar. Kan beda tuh muta'allim dengan mustami. Sudah sering saya sampaikan ya,
Kita kata Rasul, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Harus jadi salah satu dari 4 macam ini. Satu, jadi orang alim yang ngajar kalau baca. Yang kedua, muta'alliman, jadi muta'allim. Muta'allim itu pembelajar. Pembelajar. Kalau pembelajar itu pesan Habib Zain, bawa kitab, bawa catatan. Itu pembelajar. Ya. Minimal mustami, hanya mendengar. Bahwa ada buku tidak, nyatat tidak, dengar baik. Itu mustami. Minimal yang keempat, muhibban, pecinta. Senang dengan alim, senang dengan pelajar, ya, senang dengan pendengar, dan senang dengan orang yang senang dengan ulama. Jangan jadi yang kelima, pembenci kiai, pembenci ulama, pembenci habaib. Celako yang model ini. Ya, nauzubillah. Nah, derajat orang yang belajar tapi tidak faham itu dari mustami menjadi muta'alim, artinya naik makom, naik pangkat. Padahal sebenarnya hanya mustami. Bahkan sebenarnya kalau kita mau jujur, mustami pun enggak, karena tidak dapat apa-apa. Ya kan? Kalau dengar pasti dapat walaupun dikit. Nah, ini tidak dapat apa-apa. Tapi dihargai kehadirannya di majelis, walaupun tidak dapat apa-apa, dengar pun mungkin banyak nguap, banyak ngantuk, sambil dengar bukan goyengan, halal ya, halal, tidak jadi masalah, bukan nyinggung, bukan nyindir baik. Tidak jadi masalah. Nah, tapi dia naik makom dengan hadir di majelis, walaupun hanya duduk diam, ya, tetap dihargai. Makomnya bukan dianggap mustami, tetapi muta'allim. Muta'allim pembelajar, dianggap aktif, padahal aslinya pasif. Kan lebih baik aktif dari pasif, ya. Pasif itu nunggu we. Kalau aktif, mendengar, mencatat, merekam, disampaikan lagi nanti ke kawan-kawannya, itu namanya aktif. Nah, itu muta'allim. Ya, muta'allim. Nah, orang yang datang tapi tidak dapat apa-apa, tidak hafal sedikit pun dari majelis, dia dapat yang pertama fadlul muta'allim. Ya, fadlul muta'allimin, dapat keutamaan dari seorang penuntut ilmu. Yang kedua, habsuhu anid dzunub. Ketika kita hadir di majelis ta'lim, kita pasti menahan diri kita dari melakukan maksiat dan dosa. Nak ngudut be lagi tidak? Ada yang ngudut di sini kan tidak? Dan termasuk majelis yang buruk, ketika kita hadir di majelis ta'lim, itu masih ada yang ngudut. Pernah saya share di Facebook, ya. Saya kutipkan, itu termasuk kurang adab di majelis. Terlepas perbedaan ngudut itu haram atau makruh, tapi di majelis yang mulia, walaupun yang meyakini ngudut itu adalah makruh, lebih baik ditinggalkan. Nah, arti kita sudah bisa menahan diri. Walaupun kita ahli hisab, tukang ngerokok, tapi minimal di majelis ini pending dulu ngudut. Nah, itu sudah lebih baik. Kan sudah lebih baik. Ada orang yang gawenya zina siang malam, mabuk siang malam, narkoba siang malam, tapi cinta ilmu, hadir di majelis. Walaupun hanya 1 jam dia tidak ngudut, 1 jam dia udah mabok, 1 jam dia udah main perempuan, itu sudah lebih baik. Karena meninggalkan maksiat itu bagian dari taat. Dapat pahala. Dapat pahala, Pak. Jadi pahala itu bukan cuma didapat dari kita sholat, tapi tidak maksiat, menahan diri untuk tidak narkoba, ikut narkoba, ya, konsumsi narkoba. Nahan diri untuk tidak ikut pacaran-pacaran. Ya, tapi nanti gitu ada kena laju lamar, nah, kan gitu. Itu sudah taat, dapat pahala. Nahan diri untuk tidak mabok, tidak berjudi. Padahal di depan rumah misalnya sudah banyak lokasi judi, kita sanggup tidak melakukan itu. Itu bagian dari taat dan bagian dari ibadah, dapat pahala. Apalagi kita di majelis, tidak mungkin ada yang nak mabok, nak narkoba di sini, tidak mungkin, nak nginek tidak mungkin, ya. Ya, alhamdulillah, artinya dengan hadir di majelis ta'lim walaupun tidak dapat ilmu, sudah selamat dari dosa. Yang kedua, yang ketiga, nuzulur rahmati alaihi hala khurujihi min dari. Turunnya rahmat Allah kepada dirinya. Dapat rahmat Allah, ya, hala khurujihi min dari. Ketika dia keluar dari rumah,
Kita masing-masing berangkat dari rumah kita masing-masing, ya, nak ke majelis ini malam hari ini, nak ikut cawisan ini, sudah dapat rahmat Allah. Sampai kita datang ke sini, rahmat Allah senantiasa ngiringi kita, ngikuti kita. Jadi rahmat sudah dapat, walaupun tidak dapat ilmu. Yang keempat, idza nazalat ar-rahmatu ala ahli al-halaqah hasala lahu nasibuhu. Apabila rahmat tadi turun kepada orang-orang yang hadir di majelis ta'lim. Jadi dua macam rahmat. Pertama, rahmat waktu kita datang dari rumah ke sini. Ya, dari rumah sudah dapat rahmat, kasih sayang Allah. Ya, ketika kita sudah duduk di majelis, itu rahmat lain lagi. Ya, ghasyiyatuhumur rahmah. Malaikat hadir di sekitar kita dan rahmat Allah pun turun kepada orang-orang yang hadir di majelis ta'lim. Nah, kita dapat juga jatah. Walaupun tidak dapat ilmu, dapat jatah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keempat. Yang kelima, yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Dia dicatat sebagai orang yang taat. Walaupun mungkin belum taat betul. Semayang masih bolong-bolong, ya, puasa mungkin masih bolong-bolong juga, ibadahnya belum sempurna, belum khusyuk. Tetapi ketika kita hadir di majelis taklim, di cawisan, sudah dicatat sebagai hamba Allah yang taat, termasuk orang yang taat, miluk menang, ya, miluk menang. Karena biasanya ini banyak orang-orang baik hadir di majelis taklim. Nah, kita kalau miluk rombongan baik, miluk baik juga. Ya, rasakanlah. Contoh kecil ini. Kalau kita ngiring kiai pasti dulu makan, ya kan? Walaupun itu bukan yang dicari sebenarnya, tapi karena takzim tuan rumah, kiai dulu makan. Murid-murid ngiring, belum makan dulu. Nah, itu contoh kecil ya. Miluk menang. Miluk menang. Coba ngiring ke bandit. Ngiring ke bandit. Matu wong kan latlit ngawas. Sian. Bisik-bisik wong kan. Kita yang ngiring di belakang, padahal bukan ngiring baik, miluk kena imbasnya. Maka ikutilah orang baik, berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, dimanapun perkumpulan itu ada, di masjid, di musola, di BSB, yang banyak hadir. Insya Allah kita saling tolong, saling tegur, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berkumpul dengan orang baik, kita dapat imbas baiknya, imbas positifnya. Makanya guru kami berpesan, Kiai Nawawi, pernah saya sampaikan, salah satu pesan beliau, jangan lewat depan bioskop. Itu salah satu pesan guru saya. Walaupun kamu tidak nonton bioskop, kalau kamu lewat depan bioskop, pasti ada orang yang kenal dengan kamu. Ya enggak? Ada murid, ada jamaah. Ngapa Ustaz lo lewat depan bioskop? Orang suuzon. Ya enggak? Orang suuzon. Nama itu juga berkawan dengan orang jahat. Dianggapnya sama. Kawan si anu, pastilah galak maling juga. Ya kan? Pastilah galak mabuk juga. Nah, maka pilih-pilih teman. Ya. Berapa itu? Yang keenam. Yang kelima ya. Yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an. Dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah. Ya, dianggap orang soleh juga. Tapi ada catatan, madama mustami'an, selama dia dengar. Itu catatannya. Dicatat sebagai orang taat selama dia galak denger. Jadi kalau datang ke majelis tidur, tidak masuk ini, ya. Nah, jadi harus denger. Kalau ngantuk-ngantuk dikit, tidur ayam tidak apa-apa lah, mungkin bawaan capek ya. Cuma kalau numpang tidur di majelis ini, bawa bantal sekalian ya. Tidur dulu. Nah, tidur siang, tidur qailula ya. Insyaallah ngantuknya hilang. Yang keenam, idza daqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan li hadratillah liqaulillahi ta'ala ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli ay jabiruhum wa nasiruhum. Apabila hatinya sempit, hatinya sedih, galau. Ngapa galau? Li'adamil fahmi, karena tidak paham. Apalah cakap ustaz itu maksudnya? Pening kepalanya mikir kan. Nah, orang pening ketika belajar bagus apa tidak? Bagus. Karena pening ketika belajar itu tanda mikir. Yang tak pening
anteng baik, pas ditanya udah tahu. Nah itu udah mikir ke pelajaran itu. Kami di pondok dulu belajar mantik, ya belajar mantik, pakai kitab syair itu, Sulamut Taufik, idraku mufradin tasawwurun ulim, wa darku nisbatin bitaslukin usim dan seterusnya. Nah itu kata guru, kalau kamu pening waktu belajar mantik itu bagus. Ngapo? Tandanya mikir. Wong tak mikir tuh katik peningnya sama sekali. Anteng baik, cuma dijawab tidak tahu. Jadi tenang tuh ada dua, tenang paham dengan tenang tak paham. Ya, kalau tenang paham, dia tenang saja ketika belajar nyantai, ya. Tapi ketika ditanya jawab, baca. Nah, itu tenang karena paham. Ada yang tenang karena tidak paham. Anteng baik, oh sengah-sengih. Selfie sana, selfie sini, ya kan? Coba tuh tanya terakhir. Tak banyak jawab. Nah, itu tak mikir. Ya. Pening, tak pening karena tak mikir. Nah, jadi kalau pening itu bagus tanda mikir. Nah, orang yang hadir majelis ta'lim tadi dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi. Hatinya sempit, hatinya galau, susah, sedih. Aku ini belajar bertahun-tahun enggak paham-paham, enggak ngerti-ngerti. Ya. Ngapal Al-Qur'an misalnya, quluhu itulah, yang lain tak hafal-hafal. Nak ngapal Wadduha bertahun-tahun tak hafal. Saya dulu pernah ngajar ngaji. Sudah almarhum. Ya, di Palembang, lagi di Palembang dulu. Setahun itu menari Fatihahnya, baik. Fatihah setahun, enggak baca-baca. Karena dia mantan pemabok. Waktu itu pun masih mabok, cuma agak kurang dikit. Masih mabok. Jantung paru-paru dia itu udah bolong-bolong saking parahnya pemabok berat. Cuma waktu itu ada film yang masalah itu mati ya, dekat-dekat mati. Film apa lah di Indosiar itu dulu, ya. Nah, nonton film itu takut dia, tobat akhirnya. Pengen ngaji. Cuma belum galak semayang. Jadilah juga tidak apa-apa, ngaji dulu. Ya, walaupun baru minimal. Nah, itu sedih hati, setahun tidak baca-baca Fatihah. Ya, jadilah daripada tidak sama sekali, ya kan? Itu contoh. Maka orang yang galau karena sedih tidak paham ilmu yang dia belajari, sara ghammuhu wasilatan li hadratillah, maka kesedihan dia itu, kegalauan dia itu akan menjadi wasilah, menjadi jalan, menjadi sebab ya dia li hadratillah, sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hadrat itu bukan kehadiran ya. Seringkali kadang-kadang orang bawa acara, kadang penceramah juga ya, atas kehadiran Allah, itu salah. Hadrat itu bahasa Arab maksudnya kepada, sampai kepada Allah. Ya, jadi justru orang yang belajar dengan semangat tapi tak paham itu dikasihi Allah, itu sayang itu. Allah jenguk semangatnya. Mamang ini, mata bujang ini, walaupun tak paham masih belajar terus. Tak nyambung pelajaran penjelasan Ustadz masih tetap datang. Ya, nah itu disayang Allah orang seperti itu. Jenguk semangatnya itu nah. Ya, walaupun dia tak paham, tetap semangat hadirin majelis taklim. Karena ada hadis, ya hadisnya hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum, kata Allah. Aku ya dekat dengan orang-orang yang munkasirah. Munkasirah itu artinya pecah hatinya, galau hatinya, sedih hatinya, min ajli, karena aku. Ya, jadi ketika kita sedih karena Allah, ya, sedih karena tidak paham ilmu Allah, ya, ngapal Al-Quran, dah hafal-hafal, ngapal hadis, kok beda hafal-hafal, ngapal doa, tak lancar-lancar misalnya kan, lalu tahun-tahun miluk majlis, misalnya ya, usoli lagi belum lurus misalnya, sedih gitu karena itu. Nah itu kesedihan karena Allah, ya. Nah cuma tidak tahu kalau sedih karena belum nikah juga itu tidak tahu, itu wallahu alam itu. Karena Allah apa bukan itu ya. Sedih karena buntu ya. Tapi tergantung niat. Kalau sedih karena buntu tadi tidak bisa nyumbang masjid ya. Ya Allah, sedihnya aku ni buntu Kalau aku soge aku nak nyumbang masjid, galak bantu yatim piatu, galak bantu perjuangan ulama. Nah, kalau sedih itu karena Allah. Ya. Termasuk kesedihan yang disenangi Allah. Maka kata Allah, orang yang sedih karena Allah min ajli ay jabiruhum wa nasiruhum, maka Allah sendiri akan menghilangkan kesedihannya
dan Allah sendiri akan nasiruhum, menjadi penolongnya. Ya, dijamin dapat pertolongan Allah orang yang sedih karena Allah. Itu. Yang terakhir, orang yang belajar tapi tidak paham-paham juga tapi tetap semangat hadir cawisan, yuraddu qalbuhu anil fiski wa yumilu tab'uhu lil ilmi. Hatinya akan dijauhkan dari kefasikan. Tahu fasik? Fasik itu sesekali masih galak melakukan dosa besar, atau terus-menerus melakukan dosa kecil, itu fasik. Kadang semayang, kadang tidak, itu fasik. Ya, kadang sholat atau sholatnya rajin tapi maksiat masih jalan, itu fasik. Bawa ngabang itu. Nah, ya. Jadi orang beriman yang bawa ngabang itu fasik. Hari Jumat dia naik khutbah, naik mimbar. Hari Minggu joget dengan biduan. Joget dengan biduan, ya. Nyawer belum. Ya, bini paling diberi duit 50 seminggu, biduan 200. Ini ngancak dengan biduan, ya. Insya Allah dengan kita hadir di majelis ta'lim, Allah jauhkan kita dari kefasikan tadi. Walaupun tidak sekaligus, ya, begoyur, lambat-lambat, ya, fasik tadi akan Allah hindarkan, kefasikan tadi akan Allah jauhkan dari orang yang cinta majelis walaupun dia tidak dapat ilmu. Wa yumilu tab'uhu lil ilmi, dan tabiatnya akan Allah arahkan kepada orang-orang yang mencintai ilmu. Nah, inilah 7 faidah orang yang datang ke majelis tapi tak paham, tak dapat ilmu sedikit pun. Dapat 7 faidah. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut fikih? Wah, ini lama ternyata setengah jam dah, ya. Belum bahas pelajaran kita. Oke, itu bahas fikih terlebih dahulu. Masih bab sholat berjamaah, tentang syarat sah sholat berjamaah. Kemarin kita bahas yang ke-6, malam ini yang ke-7. Syarat sah sholat berjamaah adalah wa'adamu takhallufin anhu ma'ahuma bi akthar min 3 arkan tawilatin fala yuhsabu minha al-i'tidal wal julus baina sajdatain bi'udhrin awjabahu ay iqtada wujuba dhalika takhalluf ka isra'i imamin qira'ah wal ma'mum bati'ul qira'ah li ajzin khalqi la li waswasatin awil harakat. Tidak boleh antara imam dengan makmum jaraknya terlalu jauh sampai makmum itu tertinggal dari imam 3 rukun yang panjang-panjang. Kalau yang ke-6 kemarin tertinggal dari imam 2 rukun fi'li. Yang ke-7 ini tertinggal dari imam sebanyak 3 rukun. Yang ketiga rukun tadi adalah rukun yang panjang-panjang. Rukun yang panjang itu apa? Rukun yang boleh panjang, rukun sholat yang boleh panjang. Ada yang dia hanya pendek, panjang justru membatalkan sholat. Misalnya i'tidal tidak boleh lama, hanya selama bacaan i'tidal. Maka kalau ada orang sholat i'tidalnya setengah jam, sholatnya batal. Kecuali dalam i'tidal tadi dia baca doa kunut. Nah, tapi itu pun hanya sebatas panjangnya doa kunut. Jadi kalau ada orang i'tidal sudah doa kunut masih lama berdiri, tidak baca apa-apa, maka itu sholatnya batal. Karena i'tidal bukan rukun sholat yang panjang. Atau duduk antara 2 sujud, itu bukan termasuk rukun sholat yang panjang. Ya, i'tidal tidak boleh panjang. Maka i'tidal tadi sudah. Duduk antara 2 sujud hanya selama bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sudah itu langsung sujud lagi. Kalau duduk antara 2 sujudnya lebih lama, atau misalnya sudah sampai selesai bacaan duduk antara 2 sujud, lama, tidak ketiga apa-apa, oleh sekedar lama baik duduk, maka sholatnya batal. Karena apa? 2 rukun ini, i'tidal dan duduk antara 2 sujud, termasuk rukun sholat yang pendek, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh dilamakan. Jelas? Tahiyat akhir juga tidak boleh panjang. Maksimal panjangnya adalah serukuran bacaan tahiyat itu sendiri.
dan plus ditambah 3 doa yang disunahkan itu. Ya. Nah, hanya sebatas itu. Jadi kalau sepanjang doa tahlil baca tahiyatnya, sepanjang doa tahlil, apalagi yang doa tahlil versi saya itu 3 halaman. Di majelis Al-Maghfirah saya bagi, belum ada yang hafal. 3 lembar doa tahlil yang versi saya. Nah, itu dibaca ketika tahiyat akhir, sholatnya batal karena kepanjangan. Ya, jadi i'tidal, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, ya, ini tidak boleh kepanjangan. Yang boleh panjang itu apa? Berdiri. Karena panjangnya surah yang dibaca. Maka misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau sholatnya 1 rakaat, sholat malamnya, berarti witir ya, witirnya 1 rakaat, itu sampai menjelang subuh baru selesai, dan khatam Al-Quran 30 juz. Bayangkan ya, gitu. Itu kan berarti berdirinya lama. 1 rakaat khatam 30 juz itu berapa lama itu? Nah, jadi jangan pernah bandingkan sholat kita, ibadah kita dengan beliau-beliau yang mulia, salafun saleh itu. Tidak bisa ditandingi. Tidak tertandingi. Berdiri boleh lama. Nah, bagaimana kalau berdirinya hanya lama saja berdiri? Pengen nurut Utsman, cuma tak hafal Al-Quran. Ya, semangatnya ada, pengen. Aku nak nyontoh Utsman bin Affan, sholat semalam-malaman. Akhirnya sudah Fatihah, yang dihafal cuma kulhu. Cuma semangatnya pengen ngikut Utsman bin Affan. Ingin sholat sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh. Akhirnya tegaklah mau baik. Boleh tak? Boleh. Untuk berdiri dalam sholat boleh lama, baik dengan bacaan Al-Quran ataupun hanya diam saja. Beda ya? Jadi rukun sholat itu dibagi 2. Ada yang boleh panjang, ada yang tak boleh panjang. Berdiri boleh panjang. Apalagi yang boleh panjang? Ruku boleh lama. Ruku boleh lama, asal tahan. Man ngantuk terjungkal kan? Terjerukuk. Itu 2 yang boleh panjang. Sujud boleh lama. Sujud boleh lama. Cuma kalau sembahyang dewean, kalau berjamaah tetap ada ukuran. Maksimal 11 kali tasbih. Rukuk sujud itu maksimal 11 kali tasbih kalau sholat berjamaah. Nah, kalau dewean nak 1000 kali baca tasbih, laju usah tahan. Saya di pondok seringkali menghukum santri itu sujud tuh lah. Kalau datang telat atau tak hafal pelajaran atau melakukan kenakalan, sujud di lantai itulah. Baca istighfar, taubat. Ya, karena melakukan kenakalan itu dosa. Tidak serius belajar itu dosa. Karena Allah yang suruh kita belajar. Maka ketika malas-malasan belajar, ini khusus santri ya. Kalau di sini insya Allah aman ya, dah. Karena di pondok itu beda. Pondok itu pengkaderan. Pengkaderan harus cukup keras. Kami dulu dibuat kiai semi militer. Tak hafal, kayu patah di belakang. Kalau di luar beda ya. Penyesuaian. Itu santri kalau nakal, aku tidak main tangan. Dia itu lagi menghukum diri, sujud setengah jam, baca istighfar. Kenapa? Sudah melanggar aturan Allah, sudah melanggar perintah Allah. Belajar itu perintah Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu perintah belajar. Melanggar perintah Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. 2 perintah yang sudah dilanggar. Melanggar perintah orang tua, kau di sini disuruh belajar, bukan ngandung tedok. Lah 3 perintah dilanggar. Wong tua susah nyari duit, nak nyekolahkan kau di pesantren sini. Lah berapa karung beras kau makan? Itu cakap aku lalu di pesantren itu, Pak. Berapa juta uang yang dibayarkan untuk bayar SPP, beli kitab, ya ongkos dia waramiri. Lah 3 yang dilanggar. Belum lagi perintah guru. Ya. Karena itu kau suruh istighfar. Sujudlah setengah jam di situ. Nangis, lantaklah. Hukum diri sendiri. Itu kalau gaya saya di pondok ya. Di sini mau dibuat seperti itu. Habis jawabannya. Itu kadang-kadang santri belum tentu pintar. Oh ya, tadi sujud ya. Jadi berdiri boleh panjang, ruku boleh panjang, sujud boleh panjang. Kalau sholat sendirian. Kalau berjamaah tetap ada batas maksimal
11 kali baca tasbih itu sudah maksimal. Tapi untuk sholat berjamaah jangan sampai 11, minimal separuhnya, 5 atau 7 itu sudah cukup. Takutnya ada yang pening kepala, ya, ada yang darah tinggi, ya kan, ada yang kebelet, ya. Nah itu lokak atau berobot laju, ya. Jadi kita mempertimbangkan banyak hal, banyak orang, banyak karakter, macam-macam jamaah, itu semua jadi pertimbangan imam. Nah jadi jangan menilai imam dengan kacamata kita. Kadang-kadang kan ada yang hobi sujud lamu nih, nyalai imam sujud juga dengan niat imam. Itu banyak yang nak dipikirkan, paham? Ya bukan cuma mikirkan yang biasa sujud lamu, imam juga mikirkan yang kebelet tadi. Imam mikirkan uang yang latu. Nah kecuali lagi-lagi di pesantren seluruh santri, tahan tidak tahan santri wajib ikut, ya. Kalau santri lain, kalau Ustaz Rihal jadi imam, itu Pak Sekolah ini waktu itu belum jadi bupati, nyalon masih, ya. Datang ke pesantren sholat maghrib, padahal beliau tuh nak cepet. Kalau Ustaz Rihal, kapan lagi? Rakaat pertama Yasin. Itu biasa santri, biasa. Padahal di pondok tuh banyak nyamuk. Nah, mana kan? Arisman nih, Adinda Arisman terasa kan? Ya, kalau Ustaz Rihal jadi imam sholat tarawih jam 10 selesai, 20 rakaat. Ya, itu di pondok karena pengkaderan, dibiasakan saro dulu. Kalau tahan susah, insya Allah aman. Ya, kalau biasa mekul semen sesak 50 kilo, nyangking ini segelas gampang, ya kan? Biasa disesahkan dulu. Itu memang gaya pendidikan di pondok, biar tahan banting, sehingga terbiasa, ya, tidak mudah-mudah galau, ya. Difitnah, di macam biasa udah, ya, digebuk bila biasa, ya kan? Ya, apalagi cuma sekedar omongan tak lemak, biasa. Baik, laju balik ke situ tadi, ya. Jadi dalam sholat ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek, ya, gitu. Nah, makmum tidak boleh ketinggalan dari imam sebanyak 3 rukun yang panjang-panjang tadi. Jadi artinya jarak imam makmum itu maksimal 2 rukun ketinggalan, ya, maksimal 2 rukun ketinggalan. Yang bagus itu yang mana? Imam melaksanakan rukun sempurna, kita langsung nyusul, itu yang bagus. Maka ada 3 macam orang sembahyang, ada yang lulu dari imam, batal, lulu imam, ya. Yang kedua bersama dengan imam, merangi, makruh. Yang sempurna nyusul, arti nyusul itu sempurnakan imam baru makmum. Imam takbir Allahu Akbar, kita baru takbir Allahu Akbar. Imam ruku Allahu Akbar, lah sempurna rukunya baru kita nyusul Allahu Akbar. Imam i'tidal sami Allahu liman hamidah, lah sudah dah baru kita sami Allahu liman hamidah, itu yang sempurna. Imam lo sujud Allahu Akbar, keningnya lah sujud, kita baru bergerak Allahu Akbar, itu yang sempurna. Nah, selama ini kan belum. Maka kata guru kita Habib Mahdi bin Muhammad Syahab, waktu itu kami belajar dengan beliau di rumah beliau di Lapan Ilir situ, Pasar Kuto. Kadang-kadang juga belajarnya di markas FPI, ya, sama Dinda Arisman dulu, ya, lagi kuliah di Palembang, mau Ahi Muhsin, ya, dari Kayu Agung, ya, beliau itu dulu aktif kami di pengajian beliau tiap malam Kamis. Di Yaman, kata Habib Mahdi, di Yaman itu orang dites paham hukum apa enggak, paham fikih apa enggak. Kalau di Yaman sana itu dites jadi makmum, bukan tes jadi imam, ya, tes jadi makmum. Karena kalau jadi imam mungkin sudah bagus, tapi jadi makmum belum tentu orang bisa dengan sempurna. Makmum yang sempurna dites. Nah, kalau dia nulu berarti dianggap belum paham. Dia barengi imam belum paham fikih berarti. Nah, kalau dia nyusul, ya, sempurna gerakan imam, baru dia melakukan gerakan sebagai makmum, itu dianggap sudah paham fikih, paham hukum Islam, paham fikih sholat. Itu di Yaman. Di kita nyelonong wae. Imam baru assalamualaikum, assalamualaikum, dila warahmatullah sudah. Ada yang imam baru salam dila berlari. Tidak lulus itu. Jadi unik di Yaman situ, ya.
orang dites paham agama atau tidak, dites jadi makmum sholat, bukan dites jadi imam sholat. Gitu. Nah, jadi efeknya kalau kita ketinggalan misalnya imam lah sudah ruku, imam lah sudah i'tidal, kita masih baca Fatihah belum tuntas, maka harus cepat-cepat tuntaskan Al-Fatihah. Jangan sampai ketinggalan 3 rukun tadi. Ya. Jadi kalau imam lah sujud kita masih belum tuntas Al-Fatihah, maka salat kita batal. Bisa tidak batal? Dengan cara apa? Mufarokoh dari imam. Kita sholat dewean. Ya, kita sholat dewean. Tapi ada yang dimaklumi. Ya, ada yang dimaklumi. Misalnya orang yang batiul qiraah atau batiul harakah. Ya, di sini disebutkan batiul qiraah atau batiul harakah. Orang yang lambat bacaan karena memang bawaan dari budak. Memang tidak baca cepat. Jadi pasti akan selalu ketinggalan dia. Atau memang gerakannya lambat karena sudah usia, faktor usia. Nak gerak turun naik itu lambat. Baru baca ruku, baru baca bertegak. Sehingga ketinggalan imam tadi cepat pula. Ya kan? Maka pertimbangan imam itu banyaknya, nak mikirkan orang banyak. Yang muda nak dipikirkan, yang ada hajat nak dipikirkan, yang tua nak dipikirkan. Ya, seluruhnya dipikirkan. Itu berat menjadi imam itu. Nah, untuk yang batiul qiraah dan batiul harakah, dia dimaklumi, dianggap masbuk sepanjangan. Ya. Yang lambat bacaan dan lambat gerakan tadi, ya, itu dianggap uzur. Dianggap uzur. Artinya ketika dia tidak bisa menuntaskan Al-Fatihahnya, maka dia boleh langsung ikut rukuk bersama imam. Tapi untuk yang normal tidak boleh, wajib dituntaskan. Fatihahnya sampai habis, sampai selesai. Baru besok ruku. Atau pakai versi Al-Fatihah yang kedua. Kan dalam pilihan yang pertama itu mazhab Syafi'i, Al-Fatihah itu setelah bacaan Al-Fatihah imam. Itu yang pertama. Nah, ketika kita tahu imam ini bacaannya agak cepat. Ya, jedah dakati ayatnya pendek, cepat pula. Nah, maka boleh alternatif kedua, Fatihah makmum itu barengi Fatihah imam. Jadi imam Fatihah kita langiring ke Fatihah juga. Nah, tapi ini pilihan kedua. Artinya yang bagus pilihan yang pertama. Seharusnya sudah amin, imam diam dulu, makmum cepat-cepat baca Fatihah. Jadi Fatihah makmum itu jangan cak Fatihah imam, agak cepat sedikit. Ya, agak cepat sedikit dengan kecepatan hadar, yang penting tidak ada huruf yang tinggal. Ya, itu. Nah, ketika imam misalnya kita baru bertengah, imam labu bacaan, lanjutkan saja. Usahakan lebih cepat selesainya. Wantizari ma'mun saktatahu ay saktatal imam liyaqra'a fiha al-Fatihah faraka'a akibaha wa sahwihi anha hatta raka'al imam. Atau contohnya makmum ini nunggu saktanya imam. Ya. Jadi makmum nunggu saktanya imam, kan sudah amin itu sebenarnya imam tuh beli jedah. Sakta, diam sejenak sebelum baca surah. Itu yang terbagus. Nah, ketika nunggu tadi, ya, tiba-tiba imam ini tidak baca surah, langsung sujud, langsung ruku. Langsung ruku. Nama mana itu? Ya, bagaimana itu? Kita nunggu imam ya baca surah sambil kita nak menyelesaikan Al-Fatihah, tiba-tiba imam langsung ruku. Tetap tuntaskan Al-Fatihah kita, atau kalau tidak sempat pisahkan diri dari imam tadi. Ya, karena Fatihah itu wajib dibaca oleh siapapun yang sholat. Tidak baca Fatihah sholatnya tidak sah, kecuali yang dua tadi yang dimaklumi. Ya, siapa? Lambat bacaan atau gerakannya lambat juga. Nah, dia dianggap masbuk. Dianggap masbuk terus.
wa syakkihi fiha qabla ruku'ihi, atau misalnya lagi sang makmum merasa ragu atas bacaan Fatihahnya sebelum imam ruku. Jadi kadang-kadang kita ragu nih, ya, sudah baca Fatihah apa belum? Padahal imam lah nak ruku. Imam lah nak ruku, kita muncul ragu-ragu. Tadi baca Fatihah apa tidak? Ada ragu seperti itu. Bagaimana? Wajib baca Fatihah lagi. Dan cepat ke baik karena lah nak ruku. Seandainya imam lah ruku, kita kan tadi ngulang Fatihah karena ragu tadi. Tetap tuntaskan Fatihah sampai habis. Ya. Imam ruku, imam i'tidal. Nah, usahakan imam i'tidal, Fatihah kita sudah selesai. Imam i'tidal, kita ruku. Imam sujud, kita i'tidal. Jadi ngiring seperti itu. Boleh. Jangan sampai ketinggalan 3 rukun fi'li. Artinya begini, imam lah ruku, kita masih Fatihah. Imam lah i'tidal, kita masih Fatihah. Imam lah sujud, kita masih Fatihah. Belum sudah, maka itu batal. Jadi usahakan sebelum imam sujud, supaya tidak ketinggalan 3 rukun tadi ya. Sebelum imam sujud, kita sudah ruku. Itu boleh. Ya, tetap tuntaskan Fatihahnya. Amma takhalluf liwaswasatin bi an kana yuraddidul kalimat min ghairi mujibin falaisa bi uzrin. Adapun orang yang was-was, ya, sebenarnya sudah baca Fatihah, cuma orangnya peragu. Dia itu sudah baca, cuma ragu-ragu, ngulang lagi, ragu-ragu, ngulang lagi. Nah, itu bukan uzur, penyakit. Perlu diruqyah yang model itu. Salat Fatihah lah dibaca masih was-was terus. Ada kan orang seperti itu? Ya, atau takbir suruh-suruh, Allah. Ngulang lagi. Kalau 2 kali masih wajar, ya. Ini kadang 5 kali, 10 kali ngulang takbir sudah. Nah, itu was-was. Ya, atau belum masak latihan itu. Qala syekhuna yanbaghi fi zi waswasatin sarat kal khalqiyah bihaitsu yaqta kullu man ra'ahu annahu la yumkinuhu tarkuha ay ya'tiya fihi ma fi bati'il harakah. Guru kita berkata seyogyanya bagi orang yang berpenyakit waswas yang sampai parah seperti sudah pembawaannya, sehingga setiap orang yang melihatnya selalu memastikan bahwa dia pasti waswas, tidak mungkin dihindari lagi, hendaklah dihukumi sebagai orang yang pelambat gerakan. Jadi kalau memanglah sudah was-was nian, ya, ini dianggap sama dengan yang batiul qiraah tadi, dianggap dia masbuk sepanjangan, penyakit itu ya, cuma harus diobati. Fayalzamul ma'mum fis suwar al-madhkurah itmamul Fatihah ma lam yatakhallab bi akthar min 3 arkanin tawilah. Jadi seluruh makmum yang ketinggalan Fatihah tadi, ya, wajib menyempurnakan Fatihahnya, ya, selama tidak ketinggalan 3 rukun fi'li. Simpel yang tadi saya terangkan, ya. Rukun fi'li yang pertama kita ketinggalan ruku, yang kedua ketinggalan i'tidal, itu baru 2. Yang ketiga ketinggalan sujud, itu kan 3 rukun fi'li ya. Ruku, i'tidal, sujud. Nah, jangan sampai imam lah sujud, kita belum sudah Fatihah. Ya, harus tuntaskan al-Fatihah. Artinya imam sujud, kita lah ruku. Jadi jaga jarak seperti itu. Jadi jaraknya terus ketinggalan 2 rukun fi'li. Nah, sujudnya ambil yang minimal baik. Rukunya ambil yang minimal saja. Minimal sekali tasbih kan sudah cukup. Ya, jangan 11 kali, jauh ketinggalannya lo kaki. Ambil yang minimal baik, karena nak ngejar imam tadi. Cuma jangan nak ngejar imam laju kakek nyalip. Imam lah sujud, kita lah tahiyat. Itu nyalip. Jago jarak, jangan sampai ketinggalan 2 rukun fi'li. Jadi imam sujud, kita ruku. Imam duduk antara 2 sujud, kita i'tidal. Nah, itu masih sah salatnya. Jaga jarak, ketinggalan 2 rukun fi'li. Tapi diupayakan kalau kita telat, sujudnya, rukunya ambil yang minimal saja, yaitu minimal sekali baca tasbih. Wa in takhallafa ma'a uzrin bi akthar min ats-tsalatsah bi alla yafrugha min al-Fatihah illa wal imam qa'imun anis sujud aw jalisun lit-tashahhud falyuwafiq imamun wujuban fir rukni ar-rabi' wa huwa al-qiyam aw al-julus lit-tashahhud wa yatruka tartiba nafsihi thumma yatadarak ba'da salamil imam ma baqiya alaih. Nah, kalau imam kita lah jauh di ketinggalan dari imam, kita mau rukuk tidak, tapi tetap ikut imam. Sehingga saking jauhnya ketinggalan, imam lah berdiri lagi. Itu maksudnya, ya. Kita belum sudah baca Fatihah, imam lah sudah
ruku, lah sudah iktidal, lah sudah sujud 2 kali, lah sudah berdiri untuk rakaat berikutnya. Gitu Fatihah belum sudah. Bagaimana itu? Maka langsung miluk rakaat berikutnya. Langsung miluk rakaat berikutnya. Artinya rakaat yang kita belum sudah Fatihah tadi dianggap nol. Dianggap tidak dilakukan. Nanti ikuti saja imam. Ya, berarti kita tinggal 1 rakaat itu. Ikuti saja imam. Nanti imam tahiyat, imam salam kanan, salam kiri, kita nambah rakaat lagi. Jadi walaupun kita ikut dari awal, itu agak aneh sholat seperti itu ya. Milu dari awal tapi nanti nambah rakaat. Di Al-Amir pernah ada seperti itu. Di Al-Amir pernah ada seperti itu. Dia ini termasuk lambat bacaan. Jadi dia jadi makmum bacanya pelan yang Fatihahnya. Sehingga dia ketinggalan. Nambah rakaat. Benar, dia tahu hukum berarti ya. Cuma kalau pajak jangan terus main itu. Aneh, rusak susunan sholat berjamaahnya. Ya kan? Nah, kecuali Mas Bob. Paham ya? Jadi kalau itu nanti terjadi, kita Fatihah ada sudah-sudah. Imamlah berdiri lagi, kita masih belum sudah Fatihah. Maka langsung ikut saja rakaat berikutnya itu. Nanti tinggal imam salam kita nambah rakaat lagi. Berapa tinggalnya? Kurang siko nambah siko, kurang 2 rakaat nambah 2 rakaat. Jelas ya? Nah, cuma jarang itu terjadi. Fa in lam yuwafiqhu fi ar-rabi' ma ilmihi bi wujubil mutabah wa lam yanwi al-mufaraqah batalat salatuhu in alima wa ta'ammada. Kalau tidak menyesuaikan diri dengan imam, arti imamlah berdiri, tobat dia ruku, iktidal, sujud ya, maka salatnya batal. Jadi harus menyesuaikan diri dengan imam. Ikut imam. Walaupun dia ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat. Jelas masalahnya? Baik, cukup di situ fikih. Ada pertanyaan? Ya. Tidak bisa so? Ya, ibadah itu dengan ilmu. Ya. Al-amal bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu tak sah. Jadi kalau tak sah, mana nak dapat pahala, kan gitu. Jadi amal itu harus dengan ilmu dulu. Harus ngerti rukun, syarat, sunnah, makruhnya, haramnya, pembatalnya ya. Itu harus paham semua. Baru ibadah kita dianggap sah. Ya, jadi urusan fikih ini sah atau batal. Kalau diterima atau tidak itu urusan Allah. Kita tidak ngurus. Urusan kita hanya sah atau tidak ibadah gitu, dan itu sah atau tidak sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum fikih dalam hal ini. Nah, tetapi kalau orang itu misalnya baru taubat, baru nak sadar, baru nak taat, atau dia baru masuk Islam, atau dia memang Islam sejak lahir, cuma selama ini tidak ada yang ngajari dia, baru nak inilah, maka insya Allah itu ditoleransi, ya, karena ketaatan itu sesuai kemampuan. Cuma tetap wajib belajar terus. Ya, insya Allah diterima kalau memang dia seperti itu. Baru masuk Islam, baru nak belajar, selama ini tidak tekeruan nuganya kan, kemana-mana gawe dia. Nah, insya Allah dimaklumi orang-orang yang seperti itu. Ya, tapi dengan catatan terus belajar. Makanya orang yang baru masuk Islam misalnya, kita ambil contoh orang yang baru masuk Islam. Dia kan tentu belum pacak galu sembahyang. Miluk be dulu, tunggat-tunggit dulu. Ya, Fatihah mungkin belum hafal, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa, Bismillah yang dia baca. Atau tidak ada satupun bacaan yang dia bisa Fatihah itu, maka dia cukup diam selama bacaan Al-Fatihah. Misal Al-Fatihah setengah menit, maka diam setengah menit sebagai pengganti bacaan Al-Fatihah. Itu boleh. Tapi kan tidak boleh berlaku selamanya. Bertahun-tahun model itu. Mu'alaf bertahun-tahun tidak ada. Mu'alaf itu ada masa. Ada orang mu'alaf 50 tahun masih mu'alaf. Lumayan. Sama cak anak yatim, 40 masih yatim. Aku masuk juga. Yatim piatu malahan. Bapak saya tinggal 2007, tinggal 2013. Yatim piatu aku nih. Ya. Kalau tidak kaki batasan umur. Tapi kan yatim itu belum balik 15 tahun ke bawah. Kalau kitab Safinatun Najah balik itu 15. Berarti
15 ke bawah dianggap yatim kalau tidak ada ayah ibu. Tidak ada ayah yatim. Kalau tidak ada ayah dan ibu yatim piatu, ya. Ya. Boleh. Jadi apakah benar Oh, ular. Ya, ular itu termasuk binatang fasik. Ya. Dan itu boleh dibunuh. Ada ceritanya. Ada ceritanya kenapa ular itu asal kita ketemu luat nyingoknya. Dan ada perasaan nak bunuh ular. Jadi ceritanya itu berangkat dari leluhur kita, nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Jadi ketika iblis terusir dari surga, dia pengen Nabi Adam dan Siti Hawa juga terusir dari surga. Maka dia kan sudah di luar surga nih. Nak masuk dah baca kan? Karena sudah di luar. Maka dia mau kerjasama, mau buat MOU, ya, dengan makhluk-makhluk penghuni surga. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mau. Dengan macan, rimau, ya, burung, mereka yang galak. Ya, akhirnya yang galak kerjasama dengan iblis itu adalah ular. Yang galak kerjasama dengan iblis itu adalah ular. Nah, melalui tubuh ular itulah iblis ngomong, ya, mempengaruhi Nabi Adam dan Siti Hawa agar melakukan pelarangan wala taqraba hadhihi syajarah itu. Itu awal mulanya. Akhirnya betul, ya kan? Terjadi, ya. Maka sejak itulah akhirnya iblis itu ular itu disumpahi setiap kali ketemu sama anak cucu Nabi Adam, karena dia yang menjadi asbab, lantaran perantara, ya, itu. Makhluk lain tidak galak kerjasama, hanya ular yang mau kerjasama dengan iblis. Ya, akhirnya sejak itu terjadilah permusuhan. Disumpahi ular itu, pokoknya ular, asa anak Adam terjingok dengan kau pasti luat dan nak bunuh, nak ngecak tu lah. Ya kan? Itu asal mulanya. Saya lupa di kitab apa saya baca kisah itu. Ya. Jadi boleh dibunuh. Ya, sudah pernah saya terangkan. Jadi bacaan sholat itu ada dua macam, ada jahar, ada sir. Ada jahar, ada sir. Harus paham ini dulu. Tak paham ini itulah galak kerok itu. Jahar itu bacaan yang terdengar oleh kita dan oleh orang lain. Itu namanya jahar. Minimal kiri kanan depan belakang terdengar, itu jahar. Itu batasannya, ukurannya jahar. Kalau sir hanya kita sendiri yang terdengar, atau sesekali sayup-sayup. Sayup-sayup, arti sayup-sayup tidak diterang-terangan, ya. Kadang-kadang terdengar, kadang tidak. Nah, itu masih sir. Sayup-sayup. Kalau terdengar galau seluruh huruf itu sudah jahar. Nah, tapi kalau kadang-kadang, ya, atau tidak terdengar sama sekali oleh kita yang di sebelahnya, tapi ada komat kamit, mulutnya gerak, bibirnya bergerak, itu sir. Ya, sir, paham? Ya, sir. Seluruh bacaan makmum sir kecuali amin. Ya, seluruh bacaan makmum sir kecuali amin. Amin jahar. Itu pun pada sholat jahar. Sholat zuhur jangan amin kuat. Sholat zuhur aminnya kuat. Ya, gitu. Jelas? Nah, kalau bacaan kita tadi sampai mengganggu makmum lain, itu bisa haram. Itu namanya tashwish, ya. Kalau tidak salah tashwish, ya. Nah, itu sampai mengganggu orang lain dan orang tadi sampai keliru, itu bisa haram. Kalau tidak sampai keliru bacaan kawan kita sebelah, hanya sedikit terganggu, itu maka hukumnya makruh. Kalau dia sampai keliru bacaan gara-gara kita agak kuat, bisa haram. Jadi hati-hati itu. Bisa makruh, bisa haram, tergantung pengaruhnya.
ke jamaah lain. Intinya itu dilarang. Tapi jangan sampai tidak terdengar sama sekali oleh kita sendiri. Itu tak sah justru. Jadi sholat baca dalam hati, takbir bibirnya rapat, itu tak sah. Karena rukun sholat itu ada 3, ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Rukun qalbi dalam hati, rukun fi'li perbuatan, rukun qauli ucapan. Yang namanya ucapan harus terdengar minimal oleh diri sendiri. Ya. Kalau kita dewek lagi tidak terdengar, berarti belum melaksanakan rukun qauli. Jadi tidak ada sholat dalam hati, itu tidak ada. Kalau dia bacaan harus terucap, walaupun hanya terdengar kita sendiri. Ini Fatihah dalam hati, rapat bibirnya, tidak bergerak sama sekali, itu tidak sah. Tidak sah. Bahkan orang bisu sekalipun, ya, silakan buka kita fikir, orang bisu sekalipun, walaupun kalau dia baca jelas tak ini gitu kan, ya, tak paham, tak ngerti, tetap dia harus gerak-gerakkan lidahnya, bibirnya, ya. Apalagi kita yang tidak bisu, sebagai tanda dia berbacaan sudah melaksanakan rukun qauli. Arti rukun itu wajib, ya. Rukun qauli berarti wajib terucap, artinya harus ada gerak bibir, gerak lidah, itu berbacaan gitu. Bukan sholat dalam hati. Jelas ya Pak Kasat, calon Kasat. Ya. Ya, sholat pakai sepan, pakai baju, meja pendek pula, ya kan? Pas sholat tersingkap. Nah, kalau tersingkap itu bagian aurat, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Makanya abdolnya sholat itu ya pakai baju, gamis, karena tidak mungkin tersingkap, ya kan? Kalau tersingkap tuh sengaja dan kawan nak nyingkap gitu, karena panjang, ya kan? Kalau baju koko sama sarung itu masih agak rentan itu. Kalau nyelulur kan? Nyelulur, lepas sarungnya masih. Kalau gamis itu walaupun kita tidak pakai apa-apa kan tidak mungkin ya, kecuali sengaja dan disingkap. Nah, itu lebih aman. Jadi pakai sepan itu kalau terlalu ketat itu kan akan membentuk lekukan tubuh kita. Sah memang, cuma kurang bagus. Menurut ulama kurang bagus, tapi sah. Apalagi kalau terlalu ketat itu kurang bagus. Bajunya ketat juga, ya. Nah, jadi hati-hati. Nah, kalau sepannya itu misalnya pas menutup aurat, tidak jadi masalah, tetap sah sholat. Cuma kalau sepannya di bawah pusat, terturun sepannya kan, karena bontet katik pinggang lagi bisa orang bontet itu kan, jadi sepannya terturun. Nah, itu bahaya, sholatnya bisa batal karena terbuka aurat. Ada celengan, kecinguan celengannya. Jadi itu jelas itu terbuka aurat. Iya, di celengan. Ya, intinya selama auratnya tertutup sah, ya. Tapi kalau auratnya terbuka dengan baju terlalu sempit tadi, sholatnya batal. Karena syarat sah sholat adalah aurat tertutup. Itu syarat sah sholat, tidak bisa ditawar-tawar, ya. Ya, Ebi. Jadi jangan terlalu alim gitu. Jadi kalau apa lagi ngomong keluar gitu. Jadi menyikapi maksud itu bagaimana? Ya, kalau sikap terhadap dia biasa baik, tidak usah perlu ditanggapi, ya kan? Karena tidak semua harus dijawab, tidak semua harus diladeni, kan begitu? Cuekkan saja. Orang-orang terbaik dari kita itu pun mengalami hal yang sama.
bahkan lebih parah. Tadi saya tidak sempat balik maghrib, jadi cerita sampai hampir maghrib di Al-Amir di kantor MUI sama Ustaz Rizal, dapat wejangan banyak dari beliau. Jadi beliau cerita tentang perjuangan Kiai Balian dulu. Jadi itu sampai mau diracun. Ketika di Rimbalai waktu itu masih zaman-zaman beliau masih muda, itu dihidangkan makanan, ya ternyata sudah disiapkan racun untuk dibunuh kiai itu. Ya, jadi kalau kita hanya sekedar difitnah oleh diluati, tidak disukai, itu masa kecil. Jadi masih malu tadi rasanya. Perjuangan kita itu belum seberapa, belum naruh ke nyamuk, ya masih sekedar perang medsos kan saling kata itu belum. Ya. Kiai itu sudah mau dibunuh oleh beliau dakwah. Jadi disiapkan makanan dan sudah diracun. Maka ketika makanan itu kata Ustaz Rizal tadi dibawa ke hadapan kiai, itu pas depan kiai tidak perlu dia apa-apa kiai, muter rewek mangkok yang diisi racun tadi, belah. Allah jaga beliau. Kalau dimakan, ya mungkin kita tidak bisa berguru sama Kiai Balian. Alhamdulillah selamat. Zaman gerombolan dulu, beliau diculik dari rumahnya sama mertuanya, sama ponakannya. Ya, zaman gerombolan dulu dibawa ke Sambi nak disembelih, nak ditembak oleh rombong gerombolan. Tapi alhamdulillah lagi-lagi beliau selamat. Jadi percobaan pembunuhan itu sudah sering dialami. Santet. Jadi rumah beliau tuh sejak muda, sejak pengantin baru itu rame santet. Karena zaman dulu masih banyak dukun-dukun sakti. Dung Tanjung, Remala itu banyak dukun-dukun sakti zaman itu. Itu ditaklukkan oleh orang tua beliau Kiai Sulaiman. Nah, sepeninggal Kiai Sulaiman masih ada dukun-dukun sakti yang dukun ilmu hitam itu masih ada dan nyerang anaknya Kiai Balian. Itu luar biasa. Alhamdulillah beliau tetap selamat sampai hari ini. Jadi memang kita orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah ini akan banyak yang tidak suka, akan banyak yang tidak senang. Biasa baik. Nabi pun diganggu, kurang apa? Baiknya beliau. Bahkan yang mengganggu orang terdekat beliau, wak-wak, misan-misan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu masih keluarga Nabi semua itu, bukan orang lain, masih sana. Jadi biasa baik. Ya, itulah ujian dakwah untuk mengetes keistiqomahan, keteguhan kita, semangat kita. Yonya Nabi dah. Kalau kecil hati berarti belum ikhlas, belum istiqomah. Ya, baik. Dan cukup kita ingat masalah tidak perlu alim-alim gini itu. Kita ingat ajal. Ajal kan tidak kenal usia, tidak kenal umur. Iyo kalau sama umur 40, kalau tidak sampai, kalau bagi mati, sembahyang belum. Nah, kemana arah kita? Jadi ingat saja, makanya ketika kita ibadah itu i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ya, beramal untuk akhirat seolah-olah nak mati sok pagi. Jadi sehingga kita menyempurnakan amal gitu. Menganggap inilah ibadah terakhir, inilah taklim terakhir, inilah cawisan terakhir yang aku ngajar, yang aku ikuti. Sehingga kita maksimal. Tidak yakin bakal ketemu lagi esok lusa. Ya, sehingga kita maksimal dengan ibadah yang kita laksanakan. Kalau puasa, anggaplah puasa terakhir. Kalau tahajud, anggaplah tahajud terakhir. Kalau BSB, anggaplah BSB terakhir. Baik subuh gitu. Supaya kita sempurna, full, excellent. Ya, tidak ada KGB yang sempurna. Kita sekarang biasa-biasa be. Itu enggak. Jadi semangatnya adalah i'mal li dunyaka ka'annaka tamutu ghada. Semangat mati itu nah. Jadi kematian itu bagi orang yang beriman itu sesuatu yang bagus, yang menyenangkan, berjumpa dengan Allah, balik ke rumah, nggak pernah takut. Nah, kita ingat mati itu, ya. Jadi bukan jadi lesu ketika ingat mati sebenarnya. Dan juga kita tidak tahu kapan ajal itu tiba. Yang belum lahir lagi pacak mati keguguran, Pak ya, Yusuf ya. Masih budak mati, tua mati, muda mati, seluruhnya mati. Nah, kita berharap ketika ajal menjemput kita dalam kondisi terbaik. Lagi majelis. Dan itu doa guru kami, guru kita, Kiai Balian bin Kiai Sulaiman. Doa beliau apa? Beliau ingin ketika malaikat menjemput nyawa beliau lagi belajar, lagi ngajar, lagi taklim, lagi nyusun kitab, lagi baca Quran, itu niat beliau. Maka setiap hari beliau baca kitab. Masih ngajar sampai hari ini di umur beliau
83 tahun. Karena beliau cita-citanya pengen ya balik ke hadirat Allah dalam kondisi ibadat. Karena ini termasuk jihad, belajar ini. Ngajar ini termasuk jihad. Ya. Kita keliling safari subuh itu bagian dari jihad. Kalau cepat mati bagus, berarti tidak banyak dosa. Jawabannya mah itu. Lambat mati bagus, berarti kesempatan untuk beramal. Jadi bagi orang mukmin bagus sekali, umur panjang bagus. Kalau banyak dosa sempat taubat. Kalau tidak berdosa banyak pacak memperbanyak amal. Kan begitu. Tidak sempat pergi haji, kalau umur panjang insyaallah pacak pergi haji, pacak pergi umroh. Kalau umur pendek berarti tidak banyak-banyak dosa. Ya kan? Itu. Jadi positif semua. Maka ajaban li amril muslim, menakjubkan urusan orang Islam itu. Cepat mati alhamdulillah, lambat mati alhamdulillah. Apa urusnya masih mati itulah lambat-lambat ya. Covid mati, tak Covid mah mati. Siapa takut? Enak. Oke, ada lagi. Iya. Tergantung dari sudut pandang apa. Kalau dari sudut pandang fikih, ya sah-sah saja. Ya, selagi burung tadi dipelihara, dijaga, kasih makan, kasih minum, ya kan? Ya. Itu boleh. Yang haram itu kalau memelihara untuk menyakiti. Ya kan? Haram. Itu dari sudut pandang fikih. Tapi dari sudut pandang tauhid, dari sudut pandang akhlak itu masalah. Karena sama-sama makhluk Allah, ngapa kita tidak memberikan kebebasan? Allah saja membebaskan mereka. Nah, jadi sudut pandang apa yang kita pakai? Guru kami Abazan Syukri itu pernah marah besar. Waktu itu ada ustadz, sekarang kurang booming ya. Dulu zaman saya masih di Palembang itu booming bener. Dia pengobatan dengan metode zikir. Tetapi ketika pengobatan dia menggunakan media binatang. Ya, penyakit itu dipindahkan ke kambing, ke ayam, ke bebek, ke sapi, ke kebo. Ya. Untuk penyakit kanker misalnya, kankernya itu dipindahkan ke kambing. Udah itu disembelih. Abazen marah betul. Marah betul. Ya. Tidak ada kasih sayang. Penyakit dipindahkan ke binatang. Binatang itu juga makhluk Allah. Karena sudut pandang beliau tauhid, sudut pandang beliau tasawuf. Ya, nah, tinggal kita nak pakai yang mana. Ya, silakan. Ada lagi? Imam yang batal. Iya, sebenarnya langsung maju saja. Langsung. Iya, udah tidak boleh ngomong lain. Tidak boleh ngomong lain. Justru batal ngomong lain. Ya, makanya di situ imam butuh ilmu, ya kan? Kalau dia batal seharusnya nyingkir. Dan di pintu depan ini seharusnya juga seperti ini. Jadi dia harus ada pintu depan sehingga imam keluar ya wudu, ya kan, muter lagi jadi makmum, dia kan begitu. Kalau dia batal. Jadi tidak hanya imam yang dituntut berilmu, makmum pun harus dituntut sama-sama juga berilmu. Makanya kita belajar bukan cuma untuk imam, tapi untuk makmum juga, sama-sama paham, sama-sama ngerti. Jadi ketika imam batal, seharusnya imam sadar, dia nyingkir, makmum belakang maju. Kalau tidak ngerti juga, ya daripada mengorbankan orang banyak, ada yang maju langsung tadi ya. Kalau tidak sudah jalankan masing-masing, ya mufarokoh dari imam itu. Kalau misalnya kita yang ngerti, kita yang ngerti, nah ini tidak maju, nak maju tidak enak ya kan? Sudah kita mufarokoh, kita yang paham saja. Kalau kita lah tahu imam batal masih ikut, kita miluk batal. Jadi caranya lanjutkan sholatnya dengan cara mufarokoh, memisahkan diri dari imam. Waalaikumsalam. Ya.
Iya. Iya. Niat itu ada dua, ada lafaz, ada niat. Kalau lafaznya itu diucapkan min kubailit takbir, sebelum takbir. Usolli fardhu subhi rak'ataini imaman atau ma'muman, adaan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat, diucapkan sebelum takbir. Biasanya kita pakai bahasa Arab. Ya. Nah, nanti niat yang sesungguhnya an-niyatu fil qalbi, niat itu dalam hati. Itu niat yang wajib itu yang dalam hati. Yang usolli itu bukan niat yang wajib, itu baru lafaz niat dan hukumnya sunnah. Kalau hanya puas membaca usolli tapi tidak ada niat di hati waktu takbir nanti, itu tidak sah. Ya, jadi niat itu ada dua, lafaz niat hukumnya sunnah. Lafaz niat hukumnya sunnah. Yang wajib yang mana? Waktu takbiratul ihram dalam hati. Allahu Akbar. Nah, selama mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita ada niat. Dalam hati ada niat. Boleh pakai bahasa Arab tadi, usolli dan seterusnya tadi, atau pakai bahasa Indonesia. Yang penting ada niat di hati. Sekali lewat be, ya, lebih cepat lebih baik. Cuma kalau tak masuk boleh dipanjangkan maksimal 14 harokat. Dalam kitab I'anah disebutkan takbiratul ihram itu boleh panjang maksimal sab'u alifat, 7 alif. 7 alif berarti 14 harokat. Maka tidak salah orang takbir yang panjang Allahu Akbar, cuma kurang bagus kalau kepanjangan. Berarti dia belum bisa muqaranah dengan baik. Ya, jadi usahakan secepat mungkin niat tadi masuk. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, ada niat di hati. Apa niatnya? Kalau pakai bahasa Indonesia, sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat jadi makmum karena Allah. Nah, itu yang ada dalam hati. Atau pakai bahasa Arab boleh. Usolli fardu subhi rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Lafaz itu dalam hati. Nah, dalam hati itu yang wajib. Kalau tidak hati yang dalam hati tadi tidak sah. Niatnya tidak sah, niat tidak sah sholat. Ya, gitu. Paham ya? Bedakan ya antara lafaz niat dengan niat. Lafaz niat sunnah, kalau niat wajib. Dalam hati. Oke? Ada lagi? Terakhir, lah sudah 9:30. Terakhir kita bahas, karena kita mulai di bawah, kita bahas satu poin saja. Masih adab ziarah ke rumah kawan, ke rumah teman. Ada 5 adab yang jahat kemarin, yang salah, dan ini tidak boleh kita lakukan. Niat yang salah yang keempat ketika berziarah itu adalah al-afatur rabi'ah yazuruhu likibali mahmadatin nas. Niat kita berziarah ke rumah kawan, datang ke rumah kawan atau ke rumah siapapun, niatnya likibali mahmadatin nas, supaya dipuji orang. Oh, sianu juga lah. Ya, niat kita pengen dipuji, dianggap sebagai kawan yang baik, teman yang baik, dianggap orangnya apa namanya itu? Baiklah. Mudah berempati, mudah bersimpati, ya kan? Niatnya itu pengen dapat pujian. Atau niatnya datang ke rumah pejabat biar dianggap keluarga pejabat, ya kan gitu ya. Ada rasanya kan? Maka saya menghindari, jaga jarak ya. Walaupun saya imam di Al-Amir biasa baik. Tidak ada nak ngobrol-ngobrol dengan pejabat, takut dia orang adu kena, ada rasaan. Jadi biasa baik. Ya. Maka banyak orang salah sangka, ada yang telepon, Ustaz minta tolong. Pacak tak masuk ke anakku. Juga disangka saya calo ya. Padahal saya jaga jarak. Terus saya jaga jarak. Saya jaga jarak pun masih disalahpahami. Ada yang suuzon, ada yang salah sangka. Ini Pak Iskandar tahu betul. Saya sudah sholat berlari. Tidak ada nak duduk-duduk ngobrol-ngobrol di masjid, marak-marak pejabat di situ. Jengokin enggak. Bertandang pun tidak kalau tidak diundang. Ke rumah bupati kalau tidak diundang, tidak ada acara, saya tidak akan datang. Jaga jarak. Ya. Nah, sudah jaga jarak masih ada yang buruk sangka juga masih. Ada fitnah juga. Ya. Auzubillah. Jadi berziarah dengan niat supaya dapat pujian orang, ya, itu salah. Waqila dikatakan as-sadiqu huwa alladhi yakhfa hasanatuhu kama yakhfa ghairuhu sayyi'atihi. Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang baik itu kata ulama adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya. Sebagaimana ada orang yang menyembunyikan keburukannya.
Coba, orang yang berbuat dosa pasti menyembunyikan kan? Tidak berani terang-terangan buat dosa. Maling tidak berani terang-terangan. Pasti maling itu diem-diem. Malu kan ketahuan? Nah, orang yang baik juga dia malu ketika kebaikan dia diketahui oleh orang lain. Tapi tidak boleh dipukul rata juga. Jangan salahkan orang yang posting kebaikan. Mungkin niat dia motivasi. Nah, jadi gitu. Tidak bisa pukul rata. Jadi ada orang yang dia menyebarkan kebaikan, misalnya pengurus masjid mengumumkan dapat sumbangan dari si anu, bantuan dari si anu, itu niat dia sebagai pertanggungjawaban supaya tidak dituduh dia korupsi, ya kan? Atau sebagai motivasi bagi yang lain supaya juga nyumbang, juga bantu, karena kita sedang bangun masjid nih untuk menyelesaikan pembangunan ini. Nah, kalau niat itu benar, ya, gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan juga. Tapi pada umumnya, ya, untuk pribadi kita, ketika kita melakukan kebaikan, ya, kita senang itu tidak ketahuan. Kata Nabi itu ketika kita nyumbang dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak ketahuan. Nah, itu saking menyembunyikan kebaikan supaya lebih ikhlas. Wa yakunu khawfuhu ala hasanatihi alla tuqbala min ashaddi min khawfihi ala sayyiatihi alla tughfara lahu. Jadi orang yang baik itu dia kekhawatirannya sangat besar, ya, akan bahwa tidak diterimanya amal baiknya, itu dia lebih khawatir daripada dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini dua, ya, berharap dosa kita diampuni. Yang kedua, berharap amal kita diterima. Maka kita berarti tidak ingin amal kita ditolak, dosa kita tidak diampuni. Kan itu keinginan kita. Tetapi bagi orang yang baik, dia sangat khawatir, ya, di antara dua kekhawatiran tadi, antara dosanya tidak diampuni dengan amal yang tidak diterima, dia lebih khawatir mana? Dia lebih khawatir amalnya tidak diterima dibandingkan dosanya tidak terampuni. Maka dia jaga betul amalnya, jangan sampai ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga keikhlasannya, ya, dia jaga kesempurnaan amalnya supaya dia amalnya tadi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Kalau amal diterima, insya Allah diampuni. Kan begitu. Nah, ini kita bahas, ya, niat yang keempat daripada ziarah ke rumah kawan tadi. Yang kelima cukup panjang, mungkin tidak kita bahas, tidak sempat bahas malam hari ini. Barangkali ini saja, ya. Sudah banyak yang manggut-manggut, tanda udah paham dan ngerti, ya, plus ngantuk, ya kan? Mudah-mudahan sesuai yang kita bahas pertama tadi, 7 faidah. Orang yang belajar walaupun tidak paham, mumet, pening kepalanya oleh tidak ngerti, yang 7 poin tadi bisa kita tahu. Mudah-mudahan ada yang paham, berarti lebih dari 7 itu yang akan kita peroleh dengan hadir di Cawisan pada malam hari ini. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما اللهم اجعل أنفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.